kalau bajunya yang belum masuk, tolong siapkan dulu ya. Baik Bu. Ya Bu. Sudah siap? Siap. Tetap semangat. Semangat. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Baiklah, untuk membangun jiwa nasional di diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta kalian untuk berdiri. Garuda Pancasila. Hari ini masuk semua kan? Masuk. Alhamdulillah. Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Chelsea Agustin, Yofianita, Delia Aulia, Agnes Monica, Bulan Afiani, Mika Suliana, Rizky, Hadir Bu. Ivan Setiawan, Raffi Ramadan, Hadir Bu. Bagus Sam, Hadir Bu. Akdiman Saputra, Hadir Bu. Asli Yantama. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah sudah ada semua. Yuk, supaya kita semangat mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian berdiri dulu, kita ice breaking untuk semangat ya. Baik Bu. Ya, semangat ya anak-anak. Baik Bu. Siap? Kamu semangat. Ya, sekali lagi ya. Kamu semangat. Kembali ya. Saya semangat sekali. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mengingatkan lagi tentang
Indonesia hebat di diri kalian? Sudah. Alhamdulillah. Ibu mengingatkan kembali ya. Sebagai anak Indonesia, kita harus menyiapkan diri kita mulai dengan bangun pagi. Betul sekali. Kalian ini Islam semua kan? Islam. Setelah bangun pagi, kita Baik. selanjutnya berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Saya Bu. Ya, betul sekali. Bagus. Makanya badan kamu bagus ya. Ya, Nah, bagus. setelah berolahraga, kita memerlukan makanan yang berprotein, yaitu makanan bergizi. Kalian sebelum berangkat sekolah biasanya sarapan kan? Ya. Bagus. Berarti kalian siap untuk sekolah ya. Terus dengan belajar, kita dan kalian sebagai generasi bangsa harus gemar belajar untuk memberikan nanti 10 atau 20 tahun lagi kalian adalah generasi penentu bangsa. Maka dari itu kalian harus gemar belajar. Kalian kalau ada pengajian atau kegiatan sosial lainnya suka ikut nggak? Suka. Berarti kalian sudah melakukan bermasyarakat. Berarti kalian sudah bermasyarakat. Yang terakhir yaitu tidur cepat. Kalian suka belajar nggak? Suka. Kalian kan usia remaja. Biasanya usia remaja itu usia pertumbuhan, tidak baik untuk begadang karena bisa mengganggu kesehatan kalian, betul sekali. Nah, yang terakhir tadi kan sudah tidur cepat. Masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu kita sudah menjelaskan pembelajaran hari ini tentang apa? Media massa. Betul sekali, tentang media massa. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu peserta didik mampu mendefinisikan media massa dan mengidentifikasi jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi utama media massa, broadcasting dan perfilman dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi dampak positif dan negatif media massa terhadap khalayak. Kalian pengguna media massa nggak? Ya. Media apa yang sering kalian gunakan? Ya, itu salah satu contoh media online yang sekarang sedang tren. Kalian sudah punya akun Facebook? Punya. Akun YouTube? Punya. Akun Instagram? Punya. Biasanya kalian lakukan itu jalan itu ngapain? Cari informasi atau mencari hiburan? Cari hiburan. Iya, biasanya di YouTube tuh banyak hiburan-hiburan, misalnya ada film-film, ada drama Korea, ada drama Cina. Siapa yang suka nonton drama Cina? Saya, Bu. Ya, kita memanfaatkan boleh asal kita bisa menjaga diri kita dari pengaruh buruk dari media yang kita gunakan ya. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah tahu itu tadi ada media sosial ya. Terus sekarang ada media cetak. Media cetak itu ada apa aja? Oh, majalah. Nonton itu enggak? Maksud ibu kalian pernah baca berita di koran? Pernah. Nah, itu berarti kalian sudah pernah melihat media cetak. Kalau media elektronik ada TV dan radio. Kalian pernah lihat berita di TV? Pernah. Nah, ibu akan menayangkan materi berita, ada dua, yaitu berita di TV tapi melalui YouTube ya, dan ada trailer film. Tolong disimak ya, Mak. Ya, Bu. Lalu bagaimana
kondisi terkini di sana sudah bergabung bersama kami Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan juga Logistik BPBD Sumut yang akan diinformasikan nanti dengan rekan kami Nofri Afandi yang berlokasi di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Nofri, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang sudah ada tambahan baik itu korban meninggal dunia maupun korban luka dari sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang juga salah satu lokasi yang terdampak bencana alam banjir bandang, di mana saat ini kami mendapatkan informasi bahwa ada korban meninggal satu orang di wilayah Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sehingga saat ini memang sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara masih terus dilanda hujan. Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG, dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan cuaca ekstrem ini dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi pada periode 26 November hingga 2 Desember 2025 yang diakibatkan berkembangnya bibit siklon 95B menjadi siklon tropis senyap serta adanya gangguan gelombang atmosfer dan IOD bernilai negatif. Nah, memang dalam bencana alam banjir bandang dan tanah longsor ini mengakibatkan 3 wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini terdampak cukup parah, diantaranya Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga Sibolga. Sementara untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga hingga saat ini akses untuk menuju lokasi masih terhambat karena jalur alternatif masih tertimbun longsor. Bahkan di sana juga terisolir karena jaringan listrik rusak sehingga menyebabkan gangguan akses komunikasi ataupun jaringan seluler sinyal telekomunikasi. Nah, saya akan memperoleh informasi data bencana alam ini sudah bersama saya saat ini Ibu Sri Wahyuni yang merupakan Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara. Ibu Sri Wahyuni atau Ibu Yuyun, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dan saat ini bagaimana data terbaru, apakah ada korban meninggal dunia yang bertambah terhadap bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Mas. Untuk data korban akibat bencana hidrometeorologi ini jelas bertambah karena daerahnya juga bertambah. Kemarin sudah terjadi banjir bandang di Mubahas yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 4 orang hilang. Jadi total sekarang yang meninggal dunia ada 29. Ini pun masih data sementara. Kemungkinan bisa bertambah. Dan pagi ini juga telah terjadi banjir di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang serta Binjai. Ada sejumlah daerah yang juga saat ini terjadi banjir begitu ya. Nah, untuk data sementara di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga, apakah sudah ada informasi terbaru mengenai jumlah korban ataupun kondisi di sana? Sampai sekarang ini kita belum bisa berkomunikasi kepada Kapten dan Sibolga. Namun hari ini pagi ini tim pemerintah Pemprov Sumatera Utara dan TNI Polri serta stakeholder lainnya sudah menyiapkan bantuan yang akan diberangkatkan dari Lanut Suwondo helikopter. Mudah-mudahan cuaca cerah sehingga teman-teman yang ada di Sibolga, masyarakat yang ada di Sibolga dan Kapten bisa terbantukan dengan logistik yang diberikan. Dikatakan bahwa belum ada akses yang bisa kita lalui untuk menuju ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, apalagi listrik dan sinyal juga terputus begitu. Ini bagaimana? Tadi kita juga udah berkomunikasi sama PLN. Tadi PLN bilang mereka hanya mau membawa genset untuk membersihkan lahan yang menimbun alat-alat mereka di sana. Jadi ini masih berusaha. Tadi kita rapat ada di dalam bersama Pak Dandim dan Kasrem. Jadi ini mau mencari solusi, membawa genset itu aja ke sana. Sampai saat ini informasi bagaimana kondisi para korban pun masih belum kita ketahui. Nah, belum. Sampai sekarang ini komunikasi masih terputus. Untuk di wilayah Padang Sidempuan sendiri tadi dikatakan ada korban hilang sudah ditemukan, ya. Itu bagaimana informasi terkini? Jadi kemarin itu waktu pas terjadi hari Selasa banjir bandang termasuk Sidempuan, ada korban hilang. Nah, ini udah ditemukan semalam, Mbak, sampai dan semalam ya, semalam dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini total yang meninggal dunia Bu, sudah adakah data terbarunya untuk bencana di wilayah Sumatera Utara? Nah, total keseluruhan ini hari itu ada 29 orang meninggal dunia, 6 itu hilang. 9 orang itu
akibat bencana banjir atau longsor aja, atau ada peristiwa lainnya juga Bu di Sumatera Utara? Ada dari 29 yang meninggal ini ada diakibatkan oleh longsor dan juga banjir bandang. Jadi kita totalkan. Berapa kabupaten kota Bu terdampak saat ini? Saat ini ada 11 kabupaten, tambah ini 12 kabupaten. Dari kota di Provinsi Sumatera Utara, sehingga ini dapat dikatakan cukup darurat dia karena sebagian besar wilayah ini sudah terdampak banjir begitu ya, karena hujan yang terus terjadi. Nah, kira-kira Bu bagaimana jumlah pengungsian ataupun kondisi pengungsian di setiap wilayah yang terdampak cukup parah? Nah, sampai saat ini Taksel sendiri masih melakukan pendataan masyarakat yang mengungsi karena pengungsi terus bertambah. Jadi data yang ada sama kami untuk Taksel aja ada 3.000 jiwa. Nah ini tersebar, masih mereka lakukan pendataan. Tadi malam ada rapat Forkopimda di kantor Bupati, itu dikerahkan kepada aparat desa dan ada kelurahan di sini untuk melakukan pendataan. Di wilayah ini kan ada banyak wilayah yang terkena bencana alam. Dari tim BPBD sendiri bagaimana untuk membagi tim yang bertugas di setiap wilayah? Nah, di kita udah tim turun di daerah Madinah, Taksel, Takut, Langkat, sama Medan. Ini udah tersebar untuk membantu kabupaten, membantu BPBD-nya melakukan evakuasi. Saat ini Bu, apakah rencana yang dilakukan oleh tim BPBD mengingat sejumlah titik lokasi masih belum bisa dilalui untuk menuju ke lokasi tetap cukup? Nah, ini kita memohon kepada masyarakat untuk membantu pemerintah, membantu petugas untuk menginformasikan kepada masyarakat melakukan evakuasi mandiri, begitu, Mas. Jadi himbauan kami, bencana tidak bisa kita prediksi kapan terjadi, dan kita juga tidak bisa menahan bahwasanya sebentar tunggu dulu. Jadi mohon kepada masyarakat, apalagi yang di wilayah Taman ini sampai sekarang hujan tidak berhenti, mohon lakukan evakuasi mandiri. Mohon menenangkan para kerabat sanak saudara di rumah di luar wilayah yang terdampak banjir, bahwa saat ini keluarga mereka di Sibolga dan Klaten masih belum mendapatkan kabar informasi terkini kondisi mereka. Seperti apa? Baik, ada beberapa informasi yang kita dapatkan karena kebetulan di daerah Klaten perbatasan itu ada yang mungkin bisa melakukan komunikasi secara ini. Yang di sana itu baik-baik saja. Namun sekarang yang mereka butuhkan adalah makanan siap saji. Karena kalaupun mereka dikasihkan logistik yang akan untuk memasak kembali, mereka tidak ada tempat untuk memasak. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang mendengar mau membantu teman-teman di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk membantu makanan yang siap saji, yang mereka siap untuk memakannya. Dan pakaian, terutama pakaian bersih, pakaian yang layak pakai. Terakhir Bu, bagaimana koordinasi tim BPBD sendiri dengan pihak pemerintah saat ini? Kita akan melakukan rapat tim reaksi cepat multisektor. Mungkin akan kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk membahas apakah perlu kita melakukan status tanggap darurat. Mungkin nanti ada arahan dari pimpinan kita begitu. Nah, untuk wilayah kabupaten kota yang terdampak itu ada 3 kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat, yaitu Madinah, Taksel, dan juga Takut. Ibu Yun, atas informasinya, semoga ini dapat kita memasuki akses menuju ke lokasi tertutup area di Sibolga dan Klaten. Terima kasih Bu sekalian. Itu dia pemirsa, seperti apa data terkini bahwa masih ada korban meninggal dunia yang bertambah serta sejumlah wilayah yang juga saat ini terkena bencana banjir diakibatkan hujan yang cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara. Sampai saat ini pemirsa sudah ada tim dari personil TNI berjumlah sebanyak 555 personil yang sudah dikirimkan dari Kodam 1 Bukit Barisan untuk mendukung tugas di lapangan yang terkena bencana begitu. Kemudian dari Polda Sumatera Utara telah mengirimkan 492 personil. Nah, ini tadi adalah berita yang disajikan oleh salah satu stasiun TV. Berarti berita ini menggunakan
menggunakan media massa elektronik. Yang selanjutnya yaitu Tyler Filler. Saudara, dengan rincian dari Satrimob Polda Sumut, kemudian Dinsat. Masa pakai mania, semua bisa. Ya bisa kan jualnya. Ya, Bu. Mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. Dari perencanaan sistematik, kita mau ngapain sih sini? Sebetulnya saya tuh kesini pengen nikmatin waktu saya sebentar. Karena kayak gini gak ada yang marahin saya. Saya mau ngabisin waktu saya sama kamu berdua. Kamu dengar? Ada suara-suara binatang. Menurut kalian menarik apa tidak? Ada Tyler Filler ini. Menarik ya, karena ini menceritakan tentang kisah cinta. Pasti kalian suka ya? Setelah memperhatikan dua tayangan tersebut, apakah kedua tayangan ini memiliki tujuan yang sama? Tidak. Mengapa informasi cerita disebarkan melalui televisi atau bioskop dan bukan hanya dari mulut ke mulut? Kenapa? Jadi penyajiannya sudah berbeda. Yang satu untuk hiburan, yang satu untuk memberikan informasi tentang bencana. Iya, betul sekali, bencana alam. Baiklah, kita masuk ke materi anak-anak. Kita memasuki materi tentang media massa. Siapa yang tahu arti media itu apa? Media itu adalah alat. Massa itu luas, halayak luas atau orang yang banyak. Nah, Ibu akan menayangkan di satu materi tentang media massa. Kalau didengarkan ya, maaf ya adik ini. Advance Ya, Bu. berbagai nutrisi untuk tambah berat dan tinggi badan. Media massa dan juga jenis-jenis. Tolong Sebelum masuk ke catat poin-poinnya yang penting ya. harus tahu dulu Ya, Bu. secara etimologi, media artinya adalah antara atau yang juga diartikan sebagai sarana atau saluran. Kalau massa adalah suatu hal yang jumlahnya banyak. Dalam bahasa komunikasi, media artinya adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan massa adalah komunikan dalam jumlah yang banyak. Pertama, ada pengertian media massa menurut Hati Canggara. Menurut Hati Canggara, media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan oleh komunikan kepada khalayak. Dan yang kedua, menurut Effendi, media massa adalah sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan khalayak yang heterogen dan berjauhan. Jadi, media massa adalah alat yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan kepada khalayak atau komunikan yang tersebar di banyak tempat. Sekarang ini ada 3 jenis media massa yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah media cetak yang masih menggunakan kertas dan buku. Contohnya itu seperti koran, surat kabar, majalah, atau flyer, atau juga ada buku. Media cetak ini adalah salah satu media massa pertama yang ada di masyarakat. Dan hingga saat ini masih berkembang, walaupun memang sudah sedikit redup dengan adanya jenis-jenis media massa yang lain. Yang kedua ada media elektronik di mana alatnya sudah memiliki listrik. Contoh yang paling umum adalah TV dan juga radio. Kedua alat ini adalah alat yang sangat umum ditemukan di setiap rumah di
Jadi kalau kita berkunjung ke rumah saja, kita bisa ajak misalnya, itu pasti setidaknya ada satu TV dan juga satu radio. Yang ketiga adalah media online. Jika kita sudah memiliki internet, kita bisa mengakses media online manapun yang tersedia. Contohnya kalau umum adalah sosial media yang kini sudah dimiliki oleh orang. Bahkan instansi-instansi pemerintahan pun sudah memiliki sosial media semua. Di era media ini, semua jenis media massa sudah tersedia di media online. Contohnya dari mulai surat kabar, TV, radio itu sudah dimuat semua dalam media online. Jadi setiap orang dimudahkan untuk mengakses media massa. Mulai dari media cetak, media elektronik, dan juga media online memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempermudah komunikator menyampaikan pesan pada komunitas dan juga mempermudah komunitas untuk memberi pesan dari komunikator. Ada dua berita yang menunjukkan pada masyarakat, contohnya adalah berita dari online. Sampai itu pembahasan kita tentang media massa dan juga bisnisnya. Semoga apa yang sudah dijelaskan ini bisa bermanfaat dan juga diterima. Terima kasih ya kalian sudah menyimak dengan begitu seriusnya. Setelah kalian melihat materi yang telah Ibu tayangkan itu, Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu media massa. Media massa adalah alat komunikasi untuk menyebarkan informasi secara publik. Nah, alat media massa itu adalah sebuah alat untuk menjembatani informasi itu supaya bisa sampai kepada masyarakat yang luas. Misalkan ada presiden memberi informasi tentang kenegaraan, dia melalui TV. Karena satu TV itu bisa mencakup seluruh Indonesia. Ya, betul sekali. Media massa itu ada beberapa jenis. Yang pertama tadi Ibu sudah jelaskan media cetak. Apa Rizky? Koran, Bu. Betul sekali, koran. Terus apa lagi? Majalah. Ya, majalah. Yang kedua itu ada media elektronik atau media yang disambungkan oleh kabel. Tadi ada apa aja? Radio. Betul. Ada radio. Ya, betul sekali. Radio dan televisi. Yang keempat yaitu media digital yang sering kalian gunakan, yaitu media apa? Media sosial. Ya. Media sosial. Yang terakhir yaitu media film atau sinema. Kalian suka nonton film nggak? Suka. Ya. Tadi kan Ibu sudah kasih contoh tentang trailer sebuah film. Media massa itu memiliki berbagai fungsi. Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi sebagai pengawasan. Media massa itu menyampaikan berita atau informasi. Contohnya tadi TV tadi ya. Selanjutnya edukasi. Edukasi biasanya kan banyak konten-konten di media sosial itu yang edukasi kita. Tidak boleh membuli. Iya, kita tidak boleh saling membuli. Kita harus saling menjaga. Kita harus saling menyayangi teman kita. Tidak ada boleh yang membuli. Selanjutnya, media sebagai korelasi, yaitu menghubungkan berbagai elemen masyarakat. Misalnya, kita tinggal di mana? Di desa. Dan ada orang lain yang tinggal di kota. Berarti kalau TV itu menyiarkan informasi yang di desa dan di kota pasti nonton juga kan? Ya. Karena lewat TV. Selanjutnya hiburan. Siapa yang kalian suka mencari hiburan di media sosial? Saya Ya, scroll TikTok, Facebook atau yang lainnya ya. Pasti kalian sudah sering. Tapi ingat jangan bedah. Betul sekali. Sebagai pewaris nilai budaya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelum pemberian tugas, Ibu membagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Kita langsung bagi sesuai duduknya aja ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Sebentar ya, Ibu akan memberikan lembar LKPD-nya. Di dalam sini, di lembar LKPD ini, Ibu sudah menyiapkan link yang bisa kalian buka, yang akan kalian diskusikan kepada teman-teman kalian. Tolong siapkan handphonenya, sekarang boleh buka handphonenya, tolong dilihat ya, satu aja, satu kelompok. Ada? Nah, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan, langsung tanya ke Ibu aja ya. Ibu harap kalian mengerjakan soal dan tugas ini dengan serius. Bisa dimengerti? Bisa. Tetap semangat? Semangat. Oke, silakan kerjakan. Ada pertanyaan? Gimana, ada kesulitan? Tidak ada? Bagus. Semangat ya. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu ya. Ya, Bu. Ada kendala Rizky? Tidak, Bu. Kelompok satu sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Atau ada kendala, Ibu coba lihat dulu hasil diskusi. Ya,
Ya, ya begini caranya. Nanti dulu ya. Kalian pahami dulu hasil diskusi kalian, nanti maju ke depan. Silakan diskusikan dulu supaya hasil diskusi kalian bagus dan kalian bisa memahami materi hari ini. Kelompok 3 sudah selesai? Ada kendala ya? Ibu bantu. Yang mana nak? Ya, yang ini dampak negatif ini ya. Ya, ini nanti kalian jelaskan lagi ya, begini ya. Setiap poin-poinnya tolong diperjelas lagi hasil pembahasannya. mengisi semua lembar KPD-nya ya. Tadi link yang Ibu kirimkan sudah bisa dibuka kan? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 maju aja yuk. Udah selesai kan? Ayo silakan maju. Maju semuanya.
Iya, maju di sini. Nah, kamu di sini aja yang lainnya silakan. Ya, kita kasih semangat buat nomor 1. Ya, kita kasih tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Fungsi utama media massa. Namanya juga. Ayo dari sini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Bella Udawya. Dan saya namanya Monica. Siapa namanya? Agus Monica. Selanjutnya. Ya, silakan. Biasanya kan kalau kita presentasikan hasil kelompok kita pakai salam. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Fungsi utama media massa yang menonjol. 1. Menyiapkan ini dan informasi kritis. Fungsi ini adalah yang paling krusial dan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan jiwa. Media menyebarkan informasi bahaya secara cepat dan luas. Pemburuan status gunung. Melaporkan status terkini gunung Semeru. Misalnya waspada atau hingga level awas dari informasi gunung. Terutama seperti PPMG dan BNPB. D. Operasi efektif menyebarkan berita atau industri. Bahkan menunjukkan jauh dari fungsi yang Tolong disimak, Kena. 2. Edukasi dan mitigasi bencana. Media membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. A. Pengetahuan bencana. Mengedukasi masyarakat tentang karakteristik bencana erupsi, misalnya bahaya awan panas, abu vulkanik, lahar dingin, dan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. B. Prosedur keselamatan. Memberikan panduan praktis tentang cara melindungi diri, seperti penggunaan masker, cara bertahan hidup, dan standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Lanjut. Itu belum selesai. Udah selesai belum? Baca sampai selesai ya. 3. Dampak positif media televisi. Pengetahuan, peningkatan wawasan dan umum, menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses, mulai dari berita global, ilmu pengetahuan, dokumenter hingga pendidik karakter, simulasi minat belajar, tayang edukatif yang dikemas secara visual, menarik, misalnya program sejarah sains dapat menumbuhkan minat belajar dan memperluas cakrawala yang tidak dapat di sekolah. Emosi dan psikologis, saran hiburan dan pelepasan stres, menonton acara komedi
sosial dan fisik, menghabiskan waktu terlalu lama di depan TV dan mengurangi waktu untuk berolahraga, melakukan aktivitas fisik atau berinteraksi langsung dengan teman dan keluarga yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan keterampilan sosial, menilai asing negatif yang luar yang tidak disaring dan menyebabkan nilai-nilai bertentangan dengan norma moral dan budaya lokal. Akhirnya televisi adalah media yang berdampak sangat tergantung pada inspirasi media dan kebijaksanaan dalam memilih dan membatasi tayangan. Sudah? Yuk kita kasih tepuk hebat ke kelompok 1. Ikuti Ibu ya, Ibu kasih satu lagu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Yuk, saya lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Yeay, kalian lihat dulu ya. Ibu mau melihat hasil kerja kalian. Kelompok 1 tadi kan membahas tentang media elektronik ya. Media elektronik kalian, coba kalian sebutkan stasiun TV yang pernah kalian tonton. Teman-teman pasti pengen tahu juga kan? Ya, Bu. Coba kalian sebutkan dari kamu. Ya, SCTV. Selanjutnya Indonesia. Ya, terus? Terus? Ya. Nah, berarti kalian sudah mengerti tentang media elektronik. Kalian semuanya ada yang bertanya nggak sama kelompok 1? Nggak ada ya? Kalian pernah mendengar tentang media elektronik yang ada di Bengkulu nggak? Siapa yang pernah nonton RBTV? RBTV Cangkoha? Pernah dengar nggak? Pernah nonton? Pernah. Pasti Ibu tebak kalian nontonnya saat bulan puasa ya? Ya. Iya, untuk melihat waktu buka ya. Nah, tadinya media elektronik TV, sekarang media elektronik cetak. Kalian pernah dengar nggak di buku ini ada apa? Koran. Koran Bengkulu ini ada namanya nggak? Ada kan biasanya tuh Bengkulu Info. Terus satu lagi. Ini tadi kan media elektronik ya. Ada TV. Terus apa lagi? Selain TV, radio. Iya. Kalian pernah mendengar radio nggak? Nah, kalian mendengar radionya langsung ke itu nggak? Langsung pakai radio atau pakai HP? Radio. Iya. Media radio itu media massa yang ada di Bengkulu ini ada apa aja? Ayo apa? Siapa? Kalau Ibu ya, Ibu dulu SMA, SMP itu suka sekali nonton dengan radio. Ibu sukanya tuh kedua. Terus ada radio kita, Jaga Mamu juga ada. Ada banyak jenis radio swasta yang ada di Bengkulu ini. Ada Suara Unif, terus ada Suara UMB, ada RRP, banyak sekali. Kalian paling suka dengan radio dengan berita tentang apa? Bencana alam. Oh, tentang bencana alam ya. Berarti kamu bangunnya pagi. Soalnya kalau di radio itu berita itu pagi-pagi. Biasanya Ibu juga suka sih nonton dengan radio karena dia tuh kalau ada lagu-lagu baru tuh yang baru dirilis dari penyanyi tuh langsung ada di radio. Dan kalau di radio tuh kita bisa mendengarkan sambil beraktivitas. Misalnya kalian hari Minggu aktivitasnya membersihkan rumah, menyetrika baju, membersihkan sepatu.
sambil denger radio. Ada lagu hits yang sekarang lagu apa ya? Kalian sukanya lagu apa? Lagu apa? Lagu pop ya? Jadi suka lagu pop. Ya, jadi media massa sebagai ibu. Ya, ibu sukanya kalau ibu tuh kalau penyanyi ibu sukanya Tulus. Saya suka Tulus nggak? Suka ya? Kalau kalian di antara ini kalau penyanyi suka sama siapa? Penyanyi apa? Siapa? Oh, Agnes Monica ya, suka sama namanya. Apa? Gak ada ya? Kurang suka ya? Kalau penyanyi dangdut deh, dangdut. Oh, Lesti Kejora itu juga suka sih. Lesti Kejora. Kalian? Judika. Ya, kan biasanya ada konsernya ya, Jendral Mahmud ya. Kalau kalian? Virgon, ibu juga suka sih. Kamu? Kamu Ipin? Rizky? Rizky Badian suka nggak? Iya, ibu juga suka. Kalau kalian? Penyanyi yang kalian suka? Bisa dangdut, bisa pop, bisa semuanya lah. Hip hop atau reggae. Mawar hitam suka nggak? Biasanya cowok-cowok tuh suka mawar hitam. Ibu kalau cewek masih suka dengar juga lagu reggae. Nah, di dalam media-media ini tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini dampak positif media televisi yaitu sebagai jadi sumber informasi yang cepat, mudah diakses, mulai dari berita global, ilmu pengetahuan, hingga berita pendidikan. Kalian kalau di stasiun TV itu kan tahu kan, setuju? Tahu. Pernah lihat itu acara on the spot? Ya, on the spot itu kan mencakup seluruh dunia. Informasi itu mencakup seluruh dunia. Nah, sekarang di stasiun milik kita yaitu TVRI, kita memiliki di setiap stasiun itu sekarang tuh misalnya satu televisi programnya itu TVRI, dia memiliki program masing-masing. Sekarang untuk media yang digital ini ada media olahraga, ada TV khusus olahraga, TV khusus kebudayaan, TV khusus hiburan. Sekarang di TVRI itu sudah ada, memudahkan kita untuk mencari yang kita butuhkan kan? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, terima kasih ya kelompok 1 sudah menjelaskan hasil diskusinya. Sekarang silakan duduk. Kita lihat bos. Untuk kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Silakan maju. Baik, Bu. Jangan lupa kita kasih semangat dulu ya. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Bulan Apriani. Saya Rizky Ardiansa. Silakan bacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, fungsi utama media massa yang paling menonjolkan informasi kunci. Fungsi utama media massa pada radio cenderung terfokus pada kecepatan, aksesibilitas, dan
penetrasi daerah terpencil. Fungsi utama penyampaian informasi cepat dan peringatan dini, terutama di daerah yang akses internet atau TV terbatas. Radio mampu menjangkau audiens secara luas, bahkan saat terjadi pemadaman listrik. Status darurat. Saat peristiwa, misalnya status gempa bumi, prosedur atau langkah segera yang harus diambil masyarakat, pengumuman darurat dan lokasi pengungsi atau posko terdekat. Fungsi tambahan, edukasi dan kontinuitas sosial, mengisi kekosongan informasi dan memberikan petunjuk praktis. Nomor kontak darurat, tips praktis untuk menjaga kesehatan atau keselamatan, wawancara dengan narasumber ahli untuk klarifikasi isu. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 2. Apa pesan atau nilai yang ingin disampaikan kepada khalayak luas? Pesan dan nilai yang ingin disampaikan kepada khalayak luas. Pesan pertama terlepas dari topik, biasanya berpusat pada keamanan, kesadaran, dan partisipasi publik. Kategori pesan, keamanan dan kesiapsiagaan. Tujuan inti, mendorong khalayak untuk mengambil tindakan pencegahan atau segera menyelamatkan diri. Contoh nilai yang disampaikan, waspada dan bersiap. Nilai kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan dan kesiapsiagaan diri. Klarifikasi informasi, memastikan khalayak menerima data yang akurat dan resmi, melawan hoax. Percaya sumber resmi, nilai tanggung jawab, menghindari kepanikan, menghindari keberikan. Soal nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya. Lanjut ke itu aja, Rizky aja, silakan lanjutkan hasil diskusinya, tolong bacakan. Nomor 3, dampak positif dan dampak negatif penyampaian pesan. Dampak positif, pengetahuan, informasi penting segera dicerna tanpa perlu aktivitas visual dengan melakukan aktivitas lain sambil tetap terinformasi. Emosi, rasa terhubung. Suara yang akurat dari penyiar dapat memberikan rasa nyaman dan kedekatan, mengurangi isolasi dan minimalisir kepanikan. Gaya hidup, menyerap informasi yang mengarah pada perubahan perilaku positif, misalnya penggunaan masker, memilah sampah, atau mengikuti protokol kesehatan. Dampak negatif, pengetahuan, informasi terbatas karena sifatnya hanya audio, radio tidak dapat menyajikan data visual yang dapat membatasi pemahaman yang kompleks. Emosi, kepanikan, kecemasan menggunakan atau intonasi yang terlalu dramatis oleh penyiar dapat memicu kepanikan atau kecemasan yang tidak perlu, terutama dalam konteks bercanda. Jika didengarkan saat berkendara atau bekerja, pesan yang disampaikan, terutama iklan atau yang mengejutkan, dapat menggunakan fokus dan konsentrasi. Sudah? Dan Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi bahas tentang apa? Media elektronik apa? Radio. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya tentang radio. Kelompok 2 ini bahas tentang rekaman radio. Nah, di sini tadi ada dampak negatif atau kekurangan radio kan?
Dia tuh menyampaikannya tuh dengan kata yang halus, enak didengar, dengan suara-suara lembut. Itu yang membuat kita tetap tadi, tapi ada dampak negatifnya ya. Nah, kalau radio hanya menggunakan Suara. tidak ada orang, tidak ada videonya, tidak ada orangnya, jadi tidak ada visualnya, ya kan? Kadang ada juga sih yang membuat pemahaman itu tidak baik, misalnya tentang bencana gunung meletus. Kita tidak bisa melihat gunung meletus itu karena dia berupa suara itu kadang yang enak dan syahdu itu bikin kita terlena loh kadang-kadang. Dulu ibu ada pengalaman ya. Dulu ibu tuh kan SMP sama SMK tuh suka sekali dengan radio. Ibu tuh ngefans sekali sama penyiar radio di RRI Kedua itu, namanya tuh Dirli. Ibu tuh suka sekali kalau setiap jam 10, jam 11 tuh ibu selalu mendengarkan dia karena dia membawa lagu-lagu yang bagus itu kan. Jadi ibu selalu mendengarkan. Ibu dengarkan. Nah, pada kesempatan ibu kan habis tamat SMK, ibu juga sekolah di sini. Tamat SMK, ibu alhamdulillah langsung lanjut ke Universitas atau Sambar, universitas yang ada di kabupaten kita. Nah, di situ ibu ngambil jurusan ilmu komunikasi. Alhamdulillah ibu juga lulus. Karena ibu ngambil jurusan ilmu komunikasi, jadi ibu sering ke media-media, misalnya ke RRI, ke TVRI. Ibu sering ke sana. Nah, ada kesempatan itu kami kunjungan ke TVRI. Ke RRI deh, ke RRI itu ibu tuh penasaran sekali kan, karena ibu ngefans gitu kan. Ibu penasaran lagi. Bolehlah kami masuk ke rekaman itu di radio itu. Kami diwawancara sedikit banyaknya, terus kami ibu tuh mencari mana ya penyiar radio yang namanya Dirli itu. Oh ini, suaranya bagus. Untuk ibu tuh kayak istilahnya sudah jatuh cinta sama suaranya. Karena nggak ada fotonya atau nggak ada visualnya, ibu tuh kaget. Hah, apa iya ini yang punya suara bagus itu, lembut itu? Ternyata orangnya itu yang namanya laki-laki pasti ganteng ya. Badannya gendut, badannya tuh gendut sama mukanya tuh bapak-bapak. Jadinya ibu tuh kaget. Tapi pas dia ngomong lagi pas nyanyi itu suaranya lembut lagi. Oh, ini orang yang selama ini yang setelah aku dengar suaranya. Nah, itu salah satu kekurangan lagi Radio. karena tidak ada visualnya. Nah, yuk kita beri tepuk hebat dulu ke kelompok 2. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Silakan duduk. Radio. Iya, sama-sama. Kelompok 3 siap? Silakan maju. Duduk di sini nggak, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Muhammad Najib Islam dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra. Dimas Saputra. Nama saya Rabi Ramadan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Coba dari sini dulu ya, nanti lanjut ke sana. Satu fungsi utama media massa yang paling menonjol dan informasi kunci dalam konteks berita kriminalitas seperti kemalingan. Fungsi koran yang paling menonjol adalah kontrol sosial kontrol dan pencatatan informasi. Aspek analisis fungsi utama kontrol sosial peringatan media berfungsi sebagai
dijaga. Masyarakat memperingatkan khalayak dan adanya ancaman keamanan dan bisa aparat untuk bertindak. Fakta kasus, kapan, di mana, dan bagaimana kejadian kemalingan terjadi. Kerugian, barang apa saja yang hilang, dan estimasi kerugian finansial. Status hukum, apakah pelaku sudah ditangkap atau masih dalam pengembangan. DPO, fungsi tambahan, pencatatan dan verifikasi koran, memberikan detail dan verifikasi resmi tentang suatu kejadian, memberikan sejarah yang dapat dirujuk. Kutipan resmi, pertanyaan dari kepolisian, korban atau saksi mata, tips keamanan, himbauan atau saran dari kepolisian untuk meningkatkan keamanan di lingkungan. Lanjut. 2. Pesan nilai yang ingin disampaikan kepada rakyat luas. Pesan yang ingin disampaikan dari pemberitaan kemalingan umumnya bersifat ganda, kewaspadaan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Kategori pesan, kewaspadaan dan pencegahan. Tujuannya kunci mendorong kesadaran untuk meningkatkan keamanan pribadi dan lingkungan mereka. Contoh nilai yang disampaikan, waspada itu penting. Nilai kehati-hatian, tanggung jawab pribadi terhadap properti, dan pentingnya pengamanan lingkungan. Kategori pesan, pakaian institusi. Menunjukkan bahwa aparat hukum bekerja untuk menjaga keamanan masyarakat. Hukum bekerja, nilai percaya pada sistem hukum dan perluasnya pelaporan tindakan kriminalitas, solidaritas lingkungan, mengingatkan pentingnya siksa malik atau saling menjaga antar tetangga. Peduli tetangga, nilai gotong royong dan keamanan kolektif. Dampak positif dan dampak negatif penyampaian pesan. Berita kriminalitas dapat memicu respon emosional yang kuat, baik konstruksi maupun yang destruktif. Dampak positif, dampak pada upaya positif pengetahuan, peningkatan kesadaran risiko, khalayak menjadi tahu modus operandi terbaru para pelaku kejahatan, sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang spesifik. 2. Emosi, perasaan diberdayakan, mengetahui resiko dan langkah pencegahan yang dapat mengurangi rasa ketidakberdayaan dan mendorong tindakan proaktif. Gaya hidup, perubahan perilaku keamanan, mendorong pemasangan CCTV, mengaktifkan alarm atau meningkatkan frekuensi patroli lingkungan. Siskamling, dampak negatif, dampak pada uraian negatif, pengetahuan, salah fokus, terlalu fokus pada detail kriminalitas dapat memicu ide imitasi peniruan bagi individu yang rentan atau memiliki kecenderungan kriminal. Emosi, peningkatan ketakutan, paranoia, pemberitaan yang terus-menerus dan sensasional dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan rasa tidak aman di masyarakat. Gaya hidup, penarikan diri sosial, ketakutan yang berlebihan dapat membuat khalayak enggan bersosialisasi atau keluar rumah, mengurangi interaksi sosial dan kepercayaan antar tetangga. Sudah selesai? Kita dihapus buat kita. Ada satu lagi yang ketinggalan aja. Tepu hebat, tepu hebat dulu ya. Tepu hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Tadi kelompok terakhir ini atau kelompok 3 ini membahas tentang apa? Tentang apa? Iya, tentang berita maling yang ada di kemalingan, yang ada di mana? Di koran. Iya, yang ada di koran. Saya suka nonton apa ini? Membaca koran kan?
Biasanya tuh kan dia yang bikin kita menari itu mau membacanya tuh ada gambar, terus ada judulnya yang besar gitu. Kemalinya Sawi dengan membawa mobil Avanza. Suka nonton nggak? Suka baca nggak? Suka. Ada bikin kita akan heran. Mobilnya dia Avanza kok masih maling sawit ya? Aneh kada. Nah, tadi kan sudah membacakan tentang hasil diskusinya. Ibu akan membahas lagi sedikit tentang dampak positif media koran. Nah, sudah ibu tadi kan sudah ibu kasih tahu ya. Tadi berita tentang apa? Mobil Avanza maling sawit. Nah, halayak menjadi tahu tentang modus operandi terbaru para pelaku kejahatan sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang spesifik. Nah, berarti kan sudah tahu kan, sudah menyebar informasinya kan, luas kan, misalnya di daerah kita. Jadinya kalian atau orang tua kalian yang sudah membaca, tiba-tiba ada mobil Avanza lewat kebun kalian. Kalian menjadi apa? Panik, takut sawitnya diambil orang. Iya, dengan adanya informasi di koran tadi membuat kalian waspada. Nanti kalau ada mobil Avanza tuh, cepat kita lihat kebun kita. Nanti ada yang mengambil sawit tanpa sepengetahuan kita. Nah, selanjutnya perasaan diperdayakan. Mengetahui risiko dan langkah pencegahan yang tepat dapat mengurangi rasa ketidakjayaan dan mendorong tindakan yang proaktif. Nah, masuk ini kita sudah waspada. Kita jadi kan biasanya di kebun tuh ada itu kan, ada pondoknya. Karena ada berita ini, kalian jadi sama orang tua kalian hari Minggu kalian ke sekolah kan, kamu jaga pohon sawit kita aja di kebunnya biar tidak ada maling. Rugilah kita nanti di maling. Kita sudah mengurusnya, sudah memupuknya. Ini orang tuanya pada punya kebun sawit kan? Ya. Nah, yang dulu ibu doakan punya kebun juga. Kencang sekali ya. Nah, untuk kelompok 3 boleh duduk kembali. Kita lihat bahwa kalian masih semangat? Masih. Nah, kita SBDP dulu ya. Ayo. Ibu minta kalian itu ya berdiri, kita SBDP pagi jauh. Yang dulu kan pernah viral kan? Ayo berdirinya. Nah, karena sepertinya sinyal kita terganggu ya, nah jadinya kita ganti lagi aja ya. SBK-nya kita tangan diputar-putar. Ikuti ibu nanti ya, tangan diputar-putar ya. Tangannya gini semua. Siap? Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Yeay, teman-teman.
Kita tadi kan sudah melaksanakan pembelajaran dan melakukan diskusi. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Menurut kalian, setelah mempelajari materi media massa ini, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi informasi atau tayangan yang kita tonton? Misalnya, kamu Rizky, kamu kalau nonton video di YouTube, kamu harus bagaimana? Supaya kamu tidak mendapatkan dampak negatif dari video YouTube itu. Mencari edukasi. Iya, betul sekali. Mencari konten edukasi. Terus di YouTube itu kan banyak kan pembelajaran untuk kalian anak SMK. Itu banyak, itu sangat positif kalau kalian ingin mempelajarinya. Dan kalian harus mempelajarinya karena kalian anak SMK. SMK itu dia harus siap kerja. Nah, itu salah satu plusnya kita siap kerja. Dan kalau kalian pakai media sosial itu kalian harus apa? Misalnya kamu yang coba ini, misalnya pakai Facebook. Di Facebook tuh suka ada berita hoax nggak? Nah, suka ada berita hoax kan? Misalnya ada gambar apa? Atau misalkan tentang ini kejadian bencana di Bengkulu. Padahal di Bengkulu tidak ada bencana. Jadi kita sebagai khalayak umum atau kita yang menerima informasi itu, kita harus cermat dan cerdas memilih informasi yang hoax dan yang fakta. Betul sekali, hoax dan fakta. Itu seringnya, kalau hoax itu seringnya di media sosial. Kadang ada di TikTok. Biasanya tuh ibu-ibu tuh suka nonton. Nah, yang biasanya dapat PKH itu, misalnya di TikTok ada informasi akan pencairan PKH. Biasanya ibu tuh kalau udah ada informasi tuh cepat-cepat mencari informasi kan? Betul atau tidak ya PKH mau keluar? Padahal itu hoax. Tidak ada Kementerian Sosial atau kementerian terkait itu memberikan informasi itu. Jadi kalian harus menuntun itu orang tua kalian untuk mencegah menerima informasi orang. Iya. Siapa yang tahu hoax itu apa? Berita Tidak palsu. paksa. Iya, tidak paksa atau berita palsu. Menurut kalian pembelajaran hari ini menarik nggak? Menarik. Alhamdulillah. Menurut kalian cara ibu penyampaian ini ke kalian sudah paham belum? Masya Allah. Menurut kalian bagaimana yang paling menarik? Atau pas kita speaking atau nonton video tadi? Mana yang menarik? Oh, nonton video karena tadi ada film sinetron ya? Nah, itu salah satu pembelajaran yang menarik, tidak apa-apa. Tapi kita harus mampu mengambil sisi positif. Tadi kan kalian belajar kelompok. Menurut kalian apa sih yang susah dalam mengerjakan soal yang edukasi atau permasalahan yang edukasi ke kalian? Kesulitannya apa? Sinyalnya sulit. Ya. Sinyalnya tadi sulit ya karena mati lampu, kita tidak bisa menggunakan internet. Tapi bisa kan walaupun sedikit? Bisa. Nah, bagus. Mari kita mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian media massa itu masih memiliki peran penting nggak dalam penyiaran, dalam penyebaran informasi? Ya. Iya, karena dalam kehidupan masyarakat atau pengamat lingkungan, kita harus bisa menyeleksi informasi dan sarana penyampaian nilai. Kalian kan sangat
harus menyampaikan informasi yang baik. Misalkan kalian di Facebook buat status yang mengandung bulian misalnya, itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh mengunggah konten-konten yang berbau bully. Namun, media massa saat ini menghadapi tantangan besar dari media online dan media sosial yang menuntut adaptasi. Jadi, kita dalam menggunakan media sosial, karena media sosial itu sangat mudah kita ambil dari handphone. Kalian punya handphone semua kan? Nah, sangat mudah kita ambil, jadinya kita kadang terlalu lama scroll TikTok, itu tidak baik. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus mampu beradaptasi. Nah, intinya kita harus mampu menggunakan media dengan baik dan bijak. Menurut kalian penting tidak menggunakan media sosial yang ada untuk membangun informasi yang baik? Penting tidak? Penting. Ya, sangat penting. Ibu harap kalian mampu menggunakan media sosial yang ada untuk berkreativitas. Kalian bisa membuat konten-konten tentang sekolah, tentang pembelajaran, atau konten-konten. Kita belum dapat MBG ya, semoga kita cepat dapat MBG dan kita bisa buat konten. Kalian bisa membuat konten-konten tentang MBG atau tentang kreativitas kalian di dalam sekolah. Nah, pembelajaran minggu depan kita akan membuat bagaimana tentang cara membuat konten di media sosial. Ibu harap minggu depan kalian mempersiapkan, kalau ada yang punya kamera, kalian bawa kamera. Kalau ada yang handphonenya bagus, tolong dibawa ya. Dan ibu minta kalian mempersiapkan segala kebutuhan untuk membuat konten. Biasanya ada apa aja membuat konten? Kamera. Ya, betul sekali, kamera. Tripod, ya, pintar. Lagi? Ide. Ya, ide itu paling penting. Menurut kalian di lingkungan sekolah ini yang nanti kita buat minggu depan apa? Apa? Siapa yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Ya. Konten olahraga itu juga penting loh untuk mendisiplinkan kalian. Dengan sehat, badan kita sehat, kita makan makanan bergizi, kita mampu menerima pembelajaran dengan baik. Kalian kalau di TikTok kan kadang-kadang suka nonton itu video, misalnya ada di mana ya? Ibu pernah lihat konten anak Palembang apa anak Jambi itu, dia membuat konten tentang MBG. Itu bagus. Itu untuk menyebarkan bahwa di Jambi sudah dapat MBG. Dan MBG itu wajib kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kita sudah melakukan banyak tahapan pembelajaran pada siang ini. Ibu harap kalian mampu menerapkan semua yang ibu bahas pada siang ini. Kita bahas tentang media sosial. Jangan lupa pembelajaran kita minggu depan tentang konten di media sosial. Kepada ketua kelasnya diminta kita mau pulang, kepada ketua kelasnya ibu minta memimpin doa pulang. Baiklah, teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa.
Berdoa dimulai. Bersedia. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Sudah duduk kembali. Sebentar ya Nak, Ibu menyiapkan dulu. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Minggu depan Bunya kita belajar tentang apa? Membuat konten tentang media massa. Oke, tetap semangat anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yo.